Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman mahasiswa. Kita bertemu kembali dalam video ini, dan video ini saya buat ya dalam rangka mempersiapkan teman-teman agar lebih matang dalam menghadapi ujian tengah semester di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 ya. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan di sini ya terkait dengan materi yang sudah kita pelajari selama setengah semester ini atau dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 ya. Berikut akan saya sampaikan beberapa poin penting yang harus teman-teman benar-benar pelajari ya di mata kuliah ini atau di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Nah, yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika kita belajar persekutuan atau partnership ya. Dulu kita pernah belajar di sesi ketiga ya terkait dengan bagaimana kalau misalkan ada perubahan komposisi keanggotaan suatu partnership itu ya. Nah, teman-teman, ya, yang pertama ini ya perubahan komposisi kepemilikan, ya, perubahan komposisi kepemilikan partnership, gitu ya. Nah, yang teman-teman harus ingat bahwa proses ya atau proses bagaimana partnership itu berubah. Hal apa aja yang menyebabkan partnership itu berubah komposisi kepemilikannya ya. Yang pertama kan teman-teman sudah tahu semua ya, tolong dibuka lagi catatannya ya. Partnership itu bisa berubah komposisi kepemilikannya dengan dua hal ya. Yang pertama dengan membeli aset atau dengan mengkontribusikan aset kepada partnership ya. Yang kedua adalah membeli sebagian atau keseluruhan kepemilikan modal dari partner lama ya atau existing partner ya. Jadi new partner itu bisa bergabung dengan partnership itu dengan dua hal gitu ya. Yang pertama dengan mengkontribusikan asetnya kepada partnership ya. Yang kedua adalah dengan cara membeli atau membeli sebagian atau keseluruhan dari kepemilikan modal existing partner gitu ya. Nah, teman-teman lihat lagi ya catatannya. Nah, di sini saya akan sampaikan satu contoh kasus ya terkait dengan perubahan komposisi kepemilikan partnership gitu ya. Nah, saya ilustrasikan begini teman-teman ya. Kalau teman-teman ingat dulu kita pernah mempelajari atau kita pernah membahas terkait dengan ini ya. Nah, saya ilustrasikan seperti ini teman-teman. Nah ya, saya asumsikan misalkan pada tanggal 1 Maret ya, partnership itu terdiri dari Marsha Jenkins and Helen Kramer gitu ya. Ini adalah sekutunya ya. Ini berarti existing partner atau partner lama gitu ya. Partner lamanya ada si Marsha dan ada si Helen gitu ya. Nah, mereka berdua ya sebagai existing partnernya itu sepakat untuk menggabungkan atau mengajak gitu ya. Ada yang namanya Alex Diaz gitu ya. Nah, si Alex Diaz itu diajak bergabung ke partnership-nya si Marsha dan si Helen gitu ya. Nah, setelah aset dari partnership-nya itu disesuaikan gitu ya, maka diketahui bahwa modal si Jenkins dan si Kramer ya atau si Marsha dan si Helen itu punya modal seperti ini misalkan ya. Nah, kita lihat di sini di slide-nya ya. Si Marsha punya kapitalnya itu 20.000 US dollar
Nah, si Helen ya punya modalnya 24.000 US dollar. Nah, total kepemilikannya ya, total kepemilikan modal sebelum si Dias itu bergabung adalah 44.000 US dollar. Nah, ingat teman-teman ya, sebelum ada new partner itu bergabung dengan partnership, maka partnership tersebut harus menyesuaikan ya, harus menyesuaikan atau merevaluasi seluruh aset yang dimilikinya, gitu ya. Jadi sebelum ada new partner bergabung, maka asetnya itu harus disesuaikan dulu atau harus direvaluasi, harus dinilai ulang. Nah, ketika dinilai ulang, ya, maka dapatlah hasil seperti ini. Kepemilikan modalnya ya, si Marsha 20.000 US dollar, si Helen 24.000 dolar, dan total kepemilikan existing partner ini sebelum Dias itu bergabung adalah 44.000 US dollar. Nah, itu yang pertama harus diperhatikan. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa sebelum new partner itu bergabung, maka seluruh aset yang dimiliki oleh partnership tersebut harus direvaluasi dulu. Itu ya. Nah, begini kelanjutannya teman-teman. Ya. Nah, si Jenkins dan si Kramer tadi ya sepakat untuk mengajak Dias itu bergabung ke dalam partnership, ya. Nah, total kepemilikannya jadi 31.000 dolar, gitu ya. Jadi si Dias itu boleh bergabung, ya. Si Dias itu boleh bergabung ke partnershipnya si Jenkins dan si Kramer dengan syarat dia harus menyerahkan modal sebesar 31.000 US dollar, ya. Nah, di sini lihat di sini teman-teman, ya, harus menyerahkan modal sebesar 31.000 US dollar dan akan mendapatkan pengembalian, ya, si Dias itu akan mendapatkan return ya sepertiga dari kepemilikan modal partnership, ya, sepertiganya dari kepemilikan modal partnership, ya, dan akan dibagi rata dengan si Jenkins dan si Kramer sebagai existing partner, ya. Jadi kerugian dan keuntungannya dari partnership tersebut ya akan dibagi rata gitu ya, equally ya, akan dibagi rata ya. Nah, tadi ya, si Dias itu ya boleh bergabung dengan partnership tersebut ya, dan akan dan harus menyerahkan modal sebesar 31.000 US dollar dan akan mendapatkan kembalian ya, akan mendapatkan kembalian atau return sepertiga dari kepemilikan atau total kepemilikan partnership tersebut. Nah, terkait dengan income-nya nanti akan dibagi rata ya dari semua partner yang ada gitu ya. Nah, dalam kasus ini ya, dalam kasus ini kita lihat bahwa si Dias itu ya, si Dias itu, si Dias jadi si Dias itu akan memberikan bonus di sini, ya. Si Dias itu akan memberikan bonus. Nah, teman-teman, terkait mekanisme bonus, tolong dibaca-baca lagi bagaimana perlakuan akuntansinya ya. Ya, saya ingatkan sekali lagi, ya. Dalam hal ini kan kasusnya si existing partner itu mendapatkan bonus dari new partner. Nah, dalam hal ini new partnernya itu si Dias, ya. Dia akan memberikan bonus sebesar 6.000 US dollar kepada existing partner. Kenapa seperti itu? Gitu ya. Nah, kita lihat di sini di kasusnya. Si Marsha Jenkins punya modal ya. Si Marsha itu punya modal atau kapitalnya itu tadi ya udah kita lihat 20.000 US dollar. Si Helen kapitalnya 24.000 dolar. Nah, si Dias ini kan mengkontribusikan modalnya sebesar 31.000 dolar. Itu ya. Si Dias itu mengkontribusikan modalnya sebesar 31.000 US dollar. Nah,
Maka akhirnya total kepemilikan modal setelah Dias itu bergabung kan jadi 75.000 US dollar. Nah, ya setelah Dias itu bergabung atau setelah new partner itu bergabung, ya maka si Dias tersebut atau si new partner tersebut kan mendapatkan 1/3-nya dari total kepemilikan modal partnership tersebut, ya. Dapat 1/3-nya dari total kepemilikan modal partnership tersebut, di mana total kepemilikan modal setelah Dias itu bergabung kan jadi 75.000 US dollar. Nah, berarti si Dias dapat 1/3-nya, berarti 1/3 kali 75.000 US dollar. Nah, berarti Alex Dias kapitalnya atau si Dias, ya, kepemilikan modal si Dias di partnership tersebut adalah 25.000 US dollar. Ya, sekali lagi saya katakan di sini, saya jelaskan di sini ya bahwa si Dias itu kan sudah sepakat ya akan mendapatkan 1/3 dari total kepemilikan modal partnership tersebut. Nah, maka ya berdasarkan data ini ya total kepemilikan modal partnership tersebut kan 75.000 dolar ya. Maka si Alex Dias berarti mendapatkan 1/3-nya, yaitu 25.000 US dollar, gitu ya. Sedangkan di sini kontribusi si Dias terhadap partnership tersebut adalah 31.000, gitu ya, 31.000 US dollar, ya. Sedangkan kepemilikan modalnya setelah bergabung itu 25.000 US dollar. Nah, di sini terjadi selisih berarti ya, yang dikontribusikannya 31.000, sedangkan kepemilikan modalnya disepakati 1/3 dari 75.000. Nah, berarti 25.000. Ya, nah berarti si Jenkin dan si Kramer sebagai existing partner atau partner lama atau sekutu lama gitu ya, dapat bonus gitu ya, dapat bonus sebesar 6.000 US dollar. Nah, gitu ya teman-teman, perhatikan perhitungannya ya. Oke, nah seperti itu aja teman-teman. Tolong pelajari lagi yang ini ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Ya, jadi tolong perhatikan ini mekanisme bonus yang diberikan oleh new partner kepada existing partner. Kenapa itu bisa terjadi gitu ya? Nah, tolong pelajari lagi teman-teman. Nah, saya contohkan kasusnya seperti ini ya. Oke. Nah, itu yang pertama teman-teman. Nah, lalu yang kedua. Yang kedua ini teman-teman. Nah, saya punya ilustrasi seperti ini ya. Ini terkait dengan pembubaran persekutuan atau pembubaran partnership ya. Ini saya ilustrasikan seperti ini teman-teman. Ya. Tolong pelajari lagi ya terkait dengan bagaimana mekanisme pembubaran suatu partnership ya, suatu persekutuan bagaimana mekanismenya kalau dibubarkan ya. Yang pertama tentunya ya seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya bahwa yang harus dilakukan oleh partnership ya ketika partnershipnya itu bubar ya, yang pertama adalah harus merubah semua aset non cash yang dimiliki oleh partnership tersebut ke dalam aset dalam bentuk cash gitu ya. Jadi kalau punya gedung ya harus dijual gitu ya, kalau punya peralatan harus dijual, punya kendaraan harus dijual, dan semuanya dirubah menjadi bentuk cash gitu ya. Nah itu yang pertama. Nah, yang kedua, apabila ada selisih ya antara nilai buku dengan nilai yang dijual dari aset non cash tersebut ya, atau nilai buku dengan current market value gitu ya, atau nilai jual dari aset non cash tersebut, maka harus didistribusikan kepada partner ya, kepada semua partner ya, dengan menggunakan metode income sharing ratio yang sudah disepakati gitu ya. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa yang kedua adalah jika terjadi selisih ya, terjadi gain atau loss dari hasil penjualan aset non cash tersebut, maka harus didistribusikan kepada masing-masing partner dengan mekanisme income sharing rasio gitu ya. Itu langkah kedua. Langkah yang ketiga teman-teman, ketika
partnership itu bubar, ya. Yang harus dilakukan adalah membayar semua kewajiban yang dimiliki oleh partnership tersebut. Tentunya kewajiban kepada pihak eksternal dulu yang harus diutamakan, ya. Setelah kewajiban kepada pihak eksternal sudah ditunaikan, ya, sudah dilunasi semua, baru membayar kewajiban yang kewajiban kepada pihak internal, gitu ya. Itu langkah ketiga. Langkah keempat yang harus dilakukan oleh partnership adalah membagikan seluruh kas yang tersisa setelah membayar kewajiban, ya. Nah, membagikan atau mendistribusikan kas yang tersisa setelah membayar kewajiban kepada pihak eksternal. Ya, kasnya dibagikan ke siapa? Tentunya dibagikan atau didistribusikan kepada masing-masing sekutu atau partner, ya, dengan mekanisme saldo akhir modal, gitu ya. Jadi apabila masih ada cash tersisa setelah membayar utang kepada pihak eksternal, maka sisanya itu harus didistribusikan kepada masing-masing sekutu dengan menggunakan metode saldo akhir modal dari masing-masing sekutu, itu ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Di sini kita asumsikan bahwa ada si Parley, ada si Green, dan ada si Hall. Ini masing-masing sekutunya, ya. Ada 3 orang sekutu atau 3 orang partner. Ada si Parley, ada si Green, dan ada si Hall. Nah, mereka itu bersepakatlah kira-kira, ya, untuk membubarkan atau melikuidasi partnership-nya tersebut, ya. Mungkin karena alasan sudah tidak bisa bersaing bisnisnya atau bisnisnya itu sudah tidak menguntungkan, maka dibubarkan. Nah, pada tanggal 9 April gitu ya, kira-kira penampakan dari laporan posisi keuangannya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, si partnership-nya tersebut punya cash ya. Jadi ini adalah laporan posisi keuangan atau trial balance partnership-nya tersebut sesaat sebelum partnership-nya itu bubar ya. Dia punya cash gitu ya 11.000, terus punya aset non cash 64.000, punya kewajiban atau liability 9.000 ya. Dan masing-masing partner tadi si Parley punya modal 22.000 gitu ya, si Green punya modal 22.000 dan si Hall 22.000. Oh, di sini berarti modal dari semua sekutunya 22.000 gitu ya. Sama di sini berarti kepemilikan modalnya ya sesaat sebelum partnership-nya tersebut bubar gitu ya. Nah, kita udah tahu nih gitu ya. Kita udah tahu di sini laporan posisi keuangannya sebelum perusahaan itu bubar ya. Nah, maka yang harus pertama kita lakukan adalah menjual non cash aset ini. Menjual non cash aset yang nilainya 64.000 itu ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menjual seluruh aset non cash ya, atau mengkonversi aset non cashnya itu menjadi aset cash gitu ya. Nah, pertama kita jual. Nah, saya kasih contoh seperti ini teman-teman. Misalkan diasumsikan ya si Parley, si Green, dan si Hall itu berhasil menjual asetnya itu 72.000 US dollar ya. Berarti si partnership-nya itu mendapatkan gain ya, mendapatkan gain sebesar 8.000 US dollar. Karena kita ingat bahwa nilai bukunya dari aset non cash tersebut ya berdasarkan catatan dari laporan posisi keuangan sebelum bubar itu kan 64.000 ya. Nah, laku terjual 72.000, maka punya gain ya perusahaan tersebut adalah 8.000 US dollar. Nah, ini harus didistribusikan yang 8.000 ini ya, harus didistribusikan kepada masing-masing partner, kepada si Parley, kepada si Green, dan kepada si Hall ya, berdasarkan income sharing ratio. Nah, gitu ya. Nah, ini sel asetnya 72.000 ya, realisasi aset non cash gitu ya. Nah, di sini ya mendistribusikan gain yang 8.000 tadi ya kepada si Parley, kepada si Green, dan kepada si Hall ya.
berdasarkan income sharing ratio. Nah, perbandingannya 5:3:2. Nah, berarti 50% buat si Farley, ya, 30% buat si Green, gitu ya, 20% buat si Hall, gitu ya. Nah, 8.000 itu kita distribusikan. Ya, berarti di sini kita akan mencatatnya si Farley ya dapat 50% kali 8.000, jadi dapat 4.000. Nah, si Green dapatnya kan 30% ya, 30% kali 8.000 berarti 2.400. Nah, si Hall dapatnya 20% gitu ya, kali 8.000, jadi dapat 1.600. Nah, gen ini sudah didistribusikan kepada masing-masing partner dan akan menjadi tambahan modal ya, menjadi tambahan modal dari masing-masing partner gitu ya. Nah, ini udah didistribusikan nih ya. Nah, langkah yang ketiga adalah membayar utang kepada kreditor. Ini pihak luar tentunya ya, pihak eksternal sebesar yang 9.000 tadi yang kita lihat dari catatan posisi keuangan tadi ya sesaat sebelum bubar perusahaan tersebut ya. Nah, langkah selanjutnya adalah ya kalau misalkan masih ada cash setelah membayar utang atau membayar kewajiban kepada kreditor, maka sisanya harus didistribusikan kepada semua partner ya dengan mekanisme saldo akhir modal. Nah, saldo akhir modalnya sudah kita ketahui bersama bahwa tadi kan tadinya 22.000 semua partnernya itu, nah ketika mendapatkan gain kan didistribusikan, nah si Farley jadi 26.000 gitu ya modalnya. Nah, si Green 24.400, nah si Hall 23.600. Dari mana gitu ya? Nah, tadi kan masing-masing modalnya 22.000 gitu ya. Masing-masing modalnya 22.000. Nah, terus mendapatkan gain ya, distribusi dari gain tadi yang 8.000 ya, yang dengan based on income sharing ratio gitu ya. Nah, 50%, 30%, 20%, maka masing-masing modal sekutu itu bertambah ya. Si Farley jadi 26.000, si Green jadi 24.400 dan si Hall jadi 23.600. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, baru nanti kita susun laporan likuidasinya ya. Ya, statement of partnership liquidation-nya seperti apa ya. Jadi laporan posisi keuangan setelah perusahaan itu dilikuidasi jadinya seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama kita akan melihat balance sebelum perusahaan itu dilikuidasi gitu ya. Tadi cash-nya kan punya 11.000 gitu ya. Aset non cash-nya punya 64.000. Nah, kemudian liability-nya 9.000. Nah, si Farley, si Green dan si Hall itu punya modal masing-masing 22.000 semua, sama rata gitu ya. Nah, dan mekanisme income sharing rasionya terkait gain or loss tadi ya masing-masing 5:3:2 gitu ya. Nah, step 1 kita ingat tadi, kita harus menjual seluruh aset non cash yang dimiliki oleh partnership ya. Dan ternyata di sini laku 72.000 ya. Laku 72.000 aset non cash tadi ya. Yang nilai bukunya adalah 64.000 ya, laku terjual 72.000. Maka di sini terjadi gain yang 8.000 tadi dan distribusikan kepada masing-masing partner ya. Dengan mekanisme 5:3:2 gitu ya. Nah, sudah didistribusikan di sini ya. 4.000 kepada si Farley ya, 2.400 kepada si Green dan 1.600 kepada si Hall gitu ya. Nah, di sini kita lihat saldo setelah mendapatkan cash dari penjualan aset non cash adalah 83.000 ya. 83.000 karena asetnya bertambah 72.000 dari 11.000. Jadi totalnya jadi 83.000 ya. Non cash asetnya sudah habis karena sudah dijual gitu ya. Liability-nya masih ada 9.000 karena belum dibayar ya. Modal Farley jadi bertambah di sini ya, yang tadinya 22.000 karena bertambah 4.000 ya dari hasil gain penjualan aset non cash tadi jadi 26.000 ya. Si Green jadi 24.400 dan si Hall jadi 23.600 gitu ya. Nah, langkah yang ketiga yang harus dilakukan oleh partnership tersebut adalah membayar
liability, payment of liability, gitu ya, yang nilainya 9.000 tadi yang ini, ya, maka akan mengurangi cash, gitu ya, akan mengurangi cash. Makanya di sini setelah pembayaran utang kepada kreditur, ya, cash-nya jadi berkurang, ya, jadi 74.000 karena berkurang 9.000. Nah, non cash asetnya habis karena sudah terjual. Nah, liability-nya sudah nol karena sudah dibayar, gitu ya. Modal Farley, modal Green dan Hall masih sama. Nah, ya. Nah, di sini ya setelah membayar utang tadi kepada pihak lain atau kepada pihak eksternal, masih ada sisa aset cash. Nah, masih ada cash di sini 74.000. Nah, 74.000 itu harus didistribusikan kepada masing-masing partner dengan menggunakan metode saldo akhir modal. Nah, ya, saldo akhir modal si Farley 26.000. Nah, dikasih 26.000 jadi saldonya 0 gitu ya. Si Green 24.400, saldonya 0. Si Hall 23.600, jadi saldonya 0. Ketika saldo akhirnya sudah 0 semua, berarti perusahaan tersebut resmi bubar. Gitu. Nah, itu cukup simpel ya teman-teman, tapi kalau teman-teman tidak belajar lagi, ya pasti nanti ketika mengerjakan UTS akan sedikit kebingungan ya, tolong dibaca-baca lagi. Nah, itu soal yang kedua teman-teman ya. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman harus belajar lagi terkait dengan yang pernah kita pelajari ya, ada likuidasi langsung dan ada likuidasi tidak langsung atau likuidasi bertahap. Nah, tolong teman-teman pelajari lagi ini ya bagaimana mekanisme likuidasi langsung itu, bagaimana mekanisme likuidasi bertahap atau mekanisme likuidasi tidak langsung ya. Nah, seperti itu. Tolong pelajari teman-teman tentang likuidasi ya. Perbedaannya bagaimana begitu ya antara likuidasi langsung dan likuidasi bertahap ini gitu ya. Nah, terus pelajari lagi contoh kasus likuidasi langsung dan likuidasi bertahap yang sudah kita pernah pelajari ya. Tolong dipelajari aja ya. Nanti siapa tahu pas UTS itu yang keluar gitu ya. Jadi bagaimana pemahaman Anda terkait likuidasi langsung dan likuidasi bertahap gitu ya. Perbedaannya apa ya? Nah, lalu kita harus belajar contoh kasusnya bagaimana likuidasi bertahap itu dan likuidasi langsung itu. Gitu ya. Oke, itu aja teman-teman ya review pembelajaran kita di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk persiapan teman-teman menghadapi UTS ya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini karena video ini sangat penting ya untuk persiapan teman-teman. Oke, sekian dari saya. Semoga kita semua tetap dalam lindungannya, tetap diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Teman-teman juga tetap jaga kesehatan, ya, pergi kemanapun tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat.